Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Ada sebuah artikel yang kemudian menjadi polemik ya. Tebus murah minimarket katanya haram. Yang kalau kita lihat rujukannya para pemirsa semuanya, ya ini ada seorang ustadz ya. Entah itu yang kemudian mengambil rujukannya ini agak aneh karena dia mengatakan hukum tebus murah haram secara syariah karena dua alasan. Yang kemudian ada mengutip hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, dan nanti juga disebutkan ya, ada dijelaskan ya, hadisnya itu dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani ya. Yang ini sangat jarang sekali ya terdengar ulama yaitu Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu dalam masalah fikih ya. Jadi kalau kemudian rujukannya adalah pendapat dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani, itu menjadi tanda tanya karena ini bukan ulama fikih gitu ya. Nah, itu yang mari kita lihat ya jalan berpikirnya, cara mengambil istinbat daripada hukum itu yang kemudian agak bermasalah gitu. Kalau kemudian nanti ujung-ujungnya haram. Nah, ini ya para pemirsa. Jadi yang pertama kali ya itu ada hadis dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu yang berkata, terjemahannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Sofqataini ya fi sofqah wahidah. Nah, ini hadisnya ada, yaitu hadis riwayat Ahmad, Musnad Imam Ahmad, juz 1 halaman 398, nomor hadis 3783. Yang kemudian oleh Ustadz ini disebutkan. Nah, ini para pemirsa yang kalau kita lanjutkan ya, bahwa penjelasan daripada Imam Taqiyuddin An-Nabhani tadi yaitu mengatakan bahwa tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Yang tadi harus saya garis bawahi lagi, Imam Taqiyuddin An-Nabhani ini bukan ulama fikih yang kalau kita melihat dari kitab-kitab fikih ya tidak ada yang merujuk pendapat beliau dalam ilmu fikih. Karena gini, seandainya pun ya kalau beliau kemudian menulis kitab yang berjenis fikih misalnya, ada nggak sih ulama lain yang kemudian merujuk atau membandingkan karya beliau, minimal ya mengkomparasikan karya beliau dengan pendapat ulama-ulama lain. Kalau kemudian tidak ada, ya berarti mungkin beliau ulama yang lain, tapi bukan spesialisasinya di dalam fikih. Nah, ini kemudian agak aneh kemudian merujuknya kepada Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Kecuali kalau memang kakeknya yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani, ini memang termasuk salah satu ya rujukan ya ulama ya, karena beliau juga salah satu yang kalau dalam sanad keilmuannya itu adalah nyampe ke Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, terutama untuk penyebaran di Indonesia. Nah, tetapi kalau Taqiyuddin An-Nabhani ini bukan ulama fikih. Bisa dibuktikan di kitab-kitab fikih ya nama beliau tidak disebut ya. Jadi sebenarnya kalau kemudian dari hadis Ibnu Mas'ud ini ya, yang kemudian penjelasannya atau syarahnya menggunakan pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani, ya ini agak bermasalah sebenarnya ya. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kata Ustadz ini ya jelaslah bahwa tebus murah hukumnya haram karena telah mensyaratkan akad jual beli tebus murah dengan syarat pembelian barang lain lebih dahulu, ungkapnya ya. Nah, yang kedua, sebab yang kedua, argumentasi yang kedua menurut Ustadz ini adalah dalam tebus murah telah terjadi penggabungan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Penggabungan dua jual beli menjadi satu juga telah dilarang sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Artinya ya langsung ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli ya. Bai'ataini fi bai'atin ya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1231, kemudian juga ada Imam Nasai nomor 4636. Imam Tirmidzi berkata ini hadis hasan sahih ya. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik ya karena tebus murah ini sekarang lagi musim ya. Jadi kalau Anda sudah membeli barang ya di toko saya seharga 50.000, apa saja deh, maka Anda bisa
membeli barang yang awalnya misalnya 50.000 menjadi 40.000, dapat diskon nih 10.000. Ya, jadi apakah itu ya tebus murah seperti itu yang semacam itu adalah haram ya. Ternyata kalau kita melihat dari ulama yang lain, artinya pendapat-pendapat ulama ini bisa jadi hasilnya adalah berbeda dan bisa jadi tidak haram ya. Boleh. Ternyata pendapat kalau kita melihat secara bagaimana transaksi keuangan muamalah ya secara mendetail ya dengan rujukan-rujukan yang valid ya. Karena kita harus melihat dalam fikih ini ya ulamanya rujukannya harus valid, maka hasilnya adalah tebus murah tidak haram. Ya, itu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ada beberapa ketentuan sebenarnya ya, yaitu misalnya membeli 100.000 atau 50.000 maka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti promo tebus murah ya. Itu nanti dapat diskon ya, itu promo ya. Nah, itu juga ada masa berlaku promo. Nah, terus yang kedua biasanya ketentuannya ada tidak berlaku kelipatan dan bisa dilakukan hanya transaksi maksimal 1 kali per hari. Ya, itu ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat ya. Nah, ini menjadi sorotan ya para netizen sebab ada beberapa pihak yang menghukumi bahwa praktek itu adalah haram ya. Yang tadi saya sebutkan adanya uqud al-murakkabah ya. Uqud al-murakkabah ini akad-akad ganda ya, yang itu tumpuk satu dengan yang lain. Berupa akad tertentu yang mensyaratkan akad lainnya ya, atau disebut safqatain ya, fil safqah ya. Kemudian adanya dua akad jual dalam satu akad jual beli ya, itu ya. Nah, bagaimana sebenarnya? Kita harus lihat dulu ya tentang akad ganda yang dilarang. Pertama, bagaimana sebenarnya dalam Islam para ulama fikih sudah membahas itu, yaitu tentang akad ganda, yaitu al-uqud al-murakkabah. Nah, kalau para ahli fikih ya yang mutaakhirin, yang akhir-akhir ini ya, pada dasarnya sepakat bahwa dalil asal dari akad murakkabah itu adalah sebenarnya boleh selama di dalam akad tersebut tidak dijumpai adanya mani', yaitu penghalang sahnya akad. Kalau kita lihat dalam kitab Dibanul Diban ya, al-muamalatu al-maliyah ashalah wa mu'asirah ya. Asolah wa mu'asirah ya. Asolah wa mu'asirah juz 12 halaman 327. Kemudian beliau mengatakan seperti ini, dalil asal al-uqud al-murakkabah adalah boleh selagi tidak ditemui adanya perkara yang dilarang oleh syariat ya. Itu yang kemudian ya yang dilarang oleh syariat sebagai konsekuensi penggabungan akad ya. Kalau itu memang digabungkan maka tidak boleh ada ya konsekuensinya seperti riba, kemudian gharar, penipuan ya, kemudian atau zolim atau kezoliman terhadap salah satu pihak yang berakad ya. Maka ini baik itu doror maupun idror ya. Nah, kalau kita lihat dari Mausu'at Al-Fiqhiyat Al-Kuwaitiyah, nah ini rujukan yang memang mumpuni ya, karena ensiklopedia fikih yang Kuwait ini itu ada 46 jilid. Wow. Dan banyak ulama di situ, bukan hanya satu ya, dan mereka adalah pakar-pakar di bidang fikih. Apa ya, wan natijah, kesimpulan, sesungguhnya mekanisme transfer antar lembaga keuangan dan pos merupakan mekanisme yang terangkai dari 2 atau lebih akad. Ya. Akad ini merupakan akad baru yang ya merupakan akad yang belum pernah ditemui berlaku pada masa-masa sebelumnya, serta tidak ditemukan adanya dalil yang melarang. Ya. Oleh karenanya, akad ini merupakan akad yang legal dan boleh secara syariat. Ya, jadi fahuwa sahihun jaizun syar'an. Ya, jadi akad yang jaiz boleh, legal ya, sahih legal ya. Sahih jaiz ya secara syariat. Nah, ini dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu bab hiwalah halaman 235. Jadi kalau kita lihat dari dua ibarat di atas, dari takbir yang di atas disimpulkan bahwa beberapa illat mu'tabar dan mu'tamad ya dalam nas syariah yang melarang akad murakkabah adalah apabila ya, jadi yang tidak boleh, yang haram itu yang gimana sih akad murakkabah yang haram itu? Kalau ada praktek riba, ada praktek goror, doror, idror, jahalah, ghoben.
dan memakan harta orang lain secara batil. Nah, dengan demikian dapat pula ditarik kesimpulan bahwa akad murakkab, ya, akdun murakkabun bukan ilat hukum. Itu bukan maksudnya itu adalah sebab jadi haramnya itu, ya, bukan ilat hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar penentuan status batal atau sahnya akad. Karena sebab hukum dalam syariat adalah senantiasa berkutat pada ada atau tidaknya ilat atau cacat hukum. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, ya, ada atau tidaknya hukum itu bergantung kepada yadur, kepada illat. Yaduru ma'al al-illatu Nah, itu kan ada ilat atau tidak. Al-hukmu yaduru ma'al illati. Hukum itu bergantung kepada ilatnya. Adanya hukum tersebut atau tidak adanya hukum tersebut, ya. Maka tidak adanya ilat berarti ya tidak ada. Nah, kalau kita lihat pandangan ulama yang dilarang dari akad ganda itu, ya, kenapa kok kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa akad murakkab itu merupakan bagian dari ilat, ya, atau alasan dilarangnya sebuah hukum, ya. Nah, ini umumnya pihak menggunakan dasar hadis dari Rasulullah SAW tentang satu akad dalam dua akad atau satu kesepakatan dalam dua kesepakatan, ya. Nah, sebenarnya hadis tersebut penjelasannya bagaimana sih? Nah, tadi kan yang Ustadz tadi mengambil penjelasan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani, yang beliau adalah sebenarnya bukan ulama fikih, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana ulama fikih yang asli, ya, itu kemudian menjelaskan tentang hadis tersebut, Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i atau sering disebut Imam Ar-Rafi'i dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya yaitu Fathul Aziz Syarah Al-Wajiz, ya, atau Asy-Syarah Al-Kabir Lir-Rafi'i juz 12 halaman 128, jika ada sebuah kebun yang digarap mohon maaf, oleh dua orang dengan akad musaqah, satu pihak mendapatkan nisbah bagi hasil setengah dari buah yang dihasilkan, sementara pihak lainnya mendapatkan sepertiganya. Baik hal itu terjadi dalam satu kesepakatan atau dua kesepakatan, maka hukumnya adalah boleh, dengan catatan bisa dirinci siapa yang dapat setengah, pihak mana yang dapat setengah, pihak mana yang mendapat sepertiga, ya. Karena ada rinciannya. Ya. Kalau kita lihat dari Syekh Muhammad Mukhtar Al-Shinkiti, salah satu ulama dari kalangan Al-Hanabilah, yaitu mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, menjelaskan, ya, dalam kitab Syarh Zadul Mustaqni lil Asy-Shinkiti juz 3 halaman 151, lengkap ini, ya. Tidak boleh memasukkan dua akad dalam satu akad secara khusus apabila dapat menyebabkan terjadinya gharar atau spekulatif atau ketidakpastian. Nah, maka kalau kita lihat dari sudut pandang Syafi'i, ya, itu harus jelas perinciannya. Kalau dari mazhab Hambali atau Hanabilah, dari ulama Hanabilah, nah, dua akad yang dimuat dalam satu akad dan dua jual beli dalam satu akad jual beli itu bisa menjadi penyebab timbulnya gharar, ya. Nah, itu. Alhasil ilat yang berlaku mutama dan mutabar bagi dilarangnya akad murakkab adalah disebabkan karena adanya riba, gharar, ghaban, jahalah, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kalau dari mazhab Hanbali, kalau kemudian dua akadnya itu menimbulkan gharar atau spekulatif, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada gharar, maka tidak apa-apa, ya. Nah, sekarang bagaimana sih kesimpulannya? Kok panjang banget, nggak dari tadi aja? Sudah saya sebutkan di awal, ya, bahwa pendapat yang kita ambil, ya, yang betul-betul valid itu adalah tidak apa-apa. Nah, ini kita tegaskan kembali, ya, secara detail dan rinci. Akad promo tebus murah pada sejumlah minimarket dan marketplace pada dasarnya disederhanakan dengan kalimat seperti ini, ya. Jika Anda membeli produk di tempat saya senilai 100.000, Anda dapat kesempatan untuk melakukan tebus murah terhadap barang lain. Produk promo kami berupa minyak goreng yang asalnya 50.000 menjadi 40.000. Promo ini berlaku hingga tanggal sekian dan selama stok produk masih ada. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, pada dasarnya akad di atas bisa diperinci. Oke, kita perinci, kita pretel ini, ya. Ya, memang dalam fikih jangan gampang cuma hadis kemudian haram, ya. Ini hadisnya haram, nggak bisa seperti itu. Kita harus betul-betul mendetail, ya. Pembelian produk seharga 100.000 menempati akad jual beli yang sahih, legal, dan berlaku sebagai akad yang mustakil. Berdiri sendiri nih. Anda beli barang, loh,
100.000. Oke, ini akad sendiri nih. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, pembelian produk kedua yang sedang masa promo atau ada promonya menempati kedudukan baik ya, yang dibolehkan sebab terdiri dari satu syarat yang tidak menyebabkan batalnya akad pertama. Jadi yang 100.000 ini kan nggak batal, kita sudah beli dan ini milik saya barangnya. Sedangkan yang kedua ini ada saya beli juga gitu loh kan. Ya. Potongan yang ketiga nih ya, potongan yang diberikan oleh minimarket atau marketplace menempati derajat hibah. Itu maksudnya apa? Derajatnya hibah ya. Karena potongan dari 50.000 cuma bayar 40.000, berarti 10.000-nya itu hibah ya. Karena potongan 10.000 itu hanya berlaku bila pembeli tersebut juga membeli produk yang dipromokan lewat promo tebus murah. Sementara jika tidak membeli produk kedua, potongan tersebut tidak diberikan dan pembelian pertama tidak batal. Nah, misalnya nih ya, kita nggak beli yang 50.000 jadi 40.000 itu ya nggak apa-apa ya. Potongan tersebut nggak diberikan, orang nggak beli, dan juga pembelian pertama yang 100.000 juga tidak batal ya. Yang dilarang dalam syariat adalah apabila syarat yang ditetapkan menjadi penyebab batalnya kepemilikan dari barang yang dibeli. Nah, ketika syaratnya yang kedua ini membatalkan pembelian yang 100.000 yang pertama tadi, nah itu yang tidak boleh para pemirsa. Padahal promo tebus murah tidak ada konsepnya seperti itu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kalau mau ya ini mumpung beli 100.000 silahkan ambil, kalau mau beli lagi ya, tapi kita kasih diskon nih. Nah, gitu ya. Kalau saya nggak ngambil ya sudah, promo ini tidak diberikan, orang nggak beli kan yang kedua tadi. Ya, itu ya. Dasar kebulannya adalah sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Imam Zarkashi dalam karyanya, yaitu Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Al-Bahru Al-Muhit fi Usulil Fiqh ya, juz 2 halaman 407 ya. Wa syarto lil jawazi wa syurita lil jawazi an la takuna tilkal majazatu mutanafiyatan ka tahdidi wal ibahah. Disyaratkan bagi bolehnya akad, yaitu akad yang tadi baik bisyartin atau hibah bisyartin, pembelian tapi dengan syarat, atau hibah dengan syarat. Hibah tadi potongan harga tapi dengan syarat sudah membeli 100.000, atau baik ya boleh membeli dengan harga murah tadi dengan syarat sudah membeli 100.000, yaitu jika tidak dijumpai adanya praktek saling menegasikan, saling melenyapkan antara akad yang sedang berlangsung. Ibarat antara menakut-nakuti dan membolehkan. Nah, itu tidak boleh kalau ada seperti itu. Tapi kalau tidak ada dalam tebus murah memang tidak ada ya, aman, boleh. Misalnya nih, contohnya, jika kamu tidak membeli produk promo ini, maka barang yang kamu beli seharga 100.000 batal, tidak bisa menjadi milik kamu. Nah, maka syarat semacam ini adalah batal secara syariat disebabkan saling menegasikan, ya, saling melenyapkan, meniadakan. Apapun apabila syarat itu disampaikan karena kamu sudah membeli produk dari kami senilai Rp100.000, maka Anda berhak mendapatkan kesempatan ya untuk melakukan tebus murah produk kami yang lagi promosi dengan mendapatkan potongan harga. Syarat semacam ini adalah boleh sebab sahnya pembelian produk pertama tidak ada hubungannya dengan pembelian produk kedua lewat promo tebus murah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya para pemirsa ya. Jadi untuk lebih detail, jadi kita bantah perkataan Ustadz itu yang mengatakan bahwa promo tebus murah adalah haram ya. Tadi sudah kita ungkap secara detail, kita preteli secara detail akad-akadnya apa saja, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita untuk belajar lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi promo tebus murah hukumnya boleh dan tidak haram ya. Itu terima kasih para pemirsa. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau mungkin dirasa kurang, silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat senang sekali mendapatkan masukan dari para pemirsa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.